Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kesetimbangan ya, yaitu tentang pergeseran kesetimbangan. Oke, di sini kita memiliki asas yang erat kaitannya dengan kesetimbangan ya. Di sini ada asas Le Chatelier, dikatakan bahwa jika suatu kesetimbangan itu dilakukan suatu aksi, maka akan berpengaruh sekecil mungkin kepada si aksi itu, atau berpengaruh kepada reaksinya ya, sekecil mungkin pada reaksinya gitu. Nah, ternyata untuk pergeseran kesetimbangan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di sini saya tulis 4 faktor ya. Yang pertama ada konsentrasi ya. Konsentrasi, jika ditambahkan konsentrasi, maka kesetimbangan akan bergeser dari zat yang diperbesar. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya jika saya memiliki reaksi ini ya, jika konsentrasi dari si nitrogen ini saya tambahkan, berarti dia tuh akan menjauhi deh. Kesetimbangannya akan menjauhi si nitrogen ini, jadi dia akan bergeser ke kanan. Kalau misalkan konsentrasinya saya kurangi, si nitrogen ini saya kurangi, otomatis pergeserannya akan kembali ke zat tersebut. Jadi ya udah, dia akan bergeser ke kiri. Atau misal saya mengurangi amonianya nih, nah berarti nanti dia akan bergeser ke kanan. Pokoknya menyesuaikan dengan zat yang melakukan pengurangan ya, pengurangan konsentrasi begitu. Kalau yang penambahan berarti dia akan menjauhi. Oke, lanjut. Di sini ada tekanan. Nah, tekanan dan volume ini berbanding terbalik ya. Jadi kalau misalkan kalian menghafalkan tekanan, pokoknya ya kebalikannya dari volume. Tapi sepertinya lebih mudah menghafal volume ya. Karena ketika volume itu ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien gas yang besar. Jadi ketika ditambah, berarti dia gesernya ke yang besar, gitu aja ya. Misal dengan contoh yang sama ya, reaksi yang sama, volume dari nitrogen ini saya tambahkan, otomatis dia akan bergeser ke koefisien gas yang besar. Berhubung di sini gas semua ya, berarti kita masukin semua. Nah, kalau misalkan yang koefisien yang besar berarti adalah yang di sebelah kiri. Nah, berarti dia akan bergeser ke kiri gitu. Terus untuk saya tadi belum ngasih penjelasan ya. Kalau yang konsentrasi, sesuai dengan pembahasan kemarin ya, kalau misalkan konsentrasi dia itu harus dalam fase gas dan juga aquos ya. Ingat-ingat itu, pokoknya seperti kemarin ya yang saya nulis KC itu kan. Nah, berarti kita lihatnya gas dan juga aquosnya begitu. Terus untuk yang terakhir, suhu. Nah, kalau suhu ini dia akan bergeser ke delta H yang positif kalau dia ditambah. Maksudnya gimana? Kita tahu ya kemarin kalau misalkan ada tanda negatif seperti ini berarti dia adalah eksoterm. Oke, berarti dia eksoterm ya. Nah, kalau misalkan dia itu suhunya saya tambahin nih, suhunya saya tingkatkan, naikkan, berarti dia akan bergeser ke yang positif deh. Karena dia itu modelnya seperti ini, berarti dia itu akan bergeser ke kiri, ya enggak? Kan kalau misalkan dia itu ini exo ya, yang menyerap panas itu kan berarti yang sini, ya enggak? Yang sebelah sini, berarti dia akan bergeser ke kiri. Lain kalau misalkan saya memberikan contoh H2O dalam bentuk gas. Aduh, ini panahnya gimana? Terus ada setengah H2 gas ditambah dengan oksigen gas ini ya. Terus delta H nya itu sama dengan positif 242 kilojoule. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini itu bagaimana? Berarti dia kan endoterm. Kalau misalkan endoterm berarti jika suhunya dinaikkan, dia akan bergeser ke kanan, karena yang menyerap panas kan yang ini gitu. Bu, kalau misalkan dia diturunin suhunya, ya berarti kalau misalkan diturunin dia akan bergeser yang nomor 1 nih ya, contoh nomor 1 dia akan bergeser ke
kanan, kalau yang dikurangin, kalau yang bawah berarti dia bergeser ke kiri, begitu. Oke. Cukup ya penjelasan tentang pergeseran ini. Kalau misalkan kalian mau mencoba latihan soal, bisa di LKS ada beberapa contohnya. Oke, saya tutup ya untuk penjelasan pergeseran kesetimbangan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.